Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Zuhat Eka Putra, NIM L0211811335. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai metode rehabilitasi ekosistem mangrove. Dalam melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu rapat pendahuluan. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai melakukan pekerjaan rehabilitasi mangrove adalah membentuk tim inti yang akan bertugas sebagai tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan program rehabilitasi mangrove di suatu kawasan mangrove. Setelah tim inti terbentuk, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan, target, tolak ukur keberhasilan, dan jadwal kerja program serta mitra kerja baik individu, swasta, LSM, dan dinas terkait untuk bersedia membantu pendanaan dalam program rehabilitasi mangrove yang akan dilaksanakan. Semua hasil rapat pendahuluan dituangkan dalam bentuk proposal. Selanjutnya yaitu penelitian awal. Setelah proposal dibuat, maka kegiatan selanjutnya adalah mencoba menawarkan proposal tersebut kepada beberapa lembaga donor atau penyandang dana yang sekiranya memiliki kesepemahaman dan tujuan yang sama dalam menyelamatkan pesisir pantai di program rehabilitasi mangrove. Penelitian awal diadakan untuk mengetahui tentang kondisi ekologi kawasan pesisir di lokasi program. Penelitian dilakukan oleh tim inti yang meliputi studi sosial, ekonomi, budaya, kependudukan, mata pencaharian, keanekaragaman jenis mangrove, dan lain-lain yang berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada sehingga bisa dipecahkan secara bersama-sama dengan masyarakat setempat. Langkah selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi. Setelah melakukan tahapan penelitian di lapangan, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi yang didapatkan berupa data dan angka serta permasalahan yang terjadi di lokasi program pelaksanaan rehabilitasi mangrove mulai disosialisasikan kepada masyarakat dengan melaksanakan sebuah sarasehan mangrove. Sosialisasi ke masyarakat adalah tahapan yang penting untuk dilakukan. Sebuah metode yang bisa digunakan untuk mulai menyosialisasikan tujuan program rehabilitasi mangrove kita ke masyarakat bisa dilakukan dengan melakukan metode PRA, yaitu sebuah metode pendekatan masyarakat yang meletakkan masyarakat sebagai subjek kegiatan, bukan objeknya. Selanjutnya yaitu pembuatan bedeng. Setelah tahapan sosialisasi ke masyarakat selesai, tahapan selanjutnya adalah mulai menjalankan tahapan teknis rehabilitasi mangrove. Yang pertama yaitu pembuatan bedeng persemaian mangrove. Pembuatan bedeng dilaksanakan secara bersama dengan masyarakat sebagai pelaksana program. Lokasi bedeng dipilih yang berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove. Hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi bibit mangrove pada saat penanaman. Selain itu harus diperhatikan juga tentang kondisi lingkungan seperti tipe pasang surut di lokasi bedeng. Selanjutnya yaitu melakukan survei lokasi buah mangrove. Setelah bedeng selesai dibangun, maka survei dan tujuan untuk mencari lokasi buah mangrove dilakukan bersama dengan masyarakat. Survei ini meliputi survei lokasi dan perizinan kepada warga setempat tentang kepemilikan lahan mangrove yang akan kita ambil buahnya. Berdasarkan survei yang kita lakukan, kemudian diidentifikasi beberapa lokasi dan titik yang bisa dijadikan sumber bibit mangrove. Selanjutnya yaitu melakukan pengambilan buah. Buah mangrove diambil dari pohonnya secara langsung. Untuk buah rhizopora yang diambil adalah buah yang sudah matang, yang ditandai dengan adanya cincin kuning di bagian propagulnya. Untuk propagul yang belum muncul cincin kuningnya tidak diambil karena belum bisa disemaikan. Untuk jenis Oneratia, buah matang dicirikan dengan telah pecahnya kulit buah sehingga terlihat biji-bijinya. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut yang merupakan bagian-bagian buah mangrove yang terdiri dari tangkai, kelopak buah, bakal daun, buah, keping buah, hipokotil, dan radikula. Nah, hipokotil ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menyimpan cadangan makanan dan bahan cadangan lainnya. Hipokotil ini merupakan kecambah yang keluar dari buahnya. Nah, dan radikula ini merupakan bakal akar yang akan menjelma menjadi akar-akar mangrove yang kuat yang akan bisa melindungi pesisir pantai dari abrasi dan gelombang tsunami. Selanjutnya yaitu perlakuan buah.
Setelah diambil dari sumbernya, buah mangrove kemudian diletakkan di tempat yang terlindung. Buah mangrove bisa diletakkan sementara di bedeng atau di pohon indukannya. Bibit mangrove kemudian diberikan perlakuan sedemikian rupa sehingga pada saat disemaikan bisa mencapai kelulus hidupan yang maksimal. Bibit direndam kurang lebih 2 hari atau menyesuaikan dengan jarak waktu antara pembibitan dan penanaman sebelum kemudian disemaikan di bedeng. Perendaman ini berfungsi untuk menghilangkan kandungan gula pada buah yang disukai oleh kepiting. Dengan demikian, pada saat disemaikan, maka pemangsaan buah oleh kepiting bisa dikurangi. Perendaman dengan air tawar ini sekaligus juga berfungsi sebagai sebuah usaha untuk memperlambat tumbuhnya akar apabila jarak antara pembibitan dan penanaman memerlukan waktu yang relatif agak lama. Nah, selanjutnya itu melakukan tahap pembibitan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan mangrove adalah polybag, buah mangrove berbagai jenis, lumpur, cetok, dan bedeng. Sebagai informasi, polybag itu terdiri dari 2 tipe, yaitu yang polybag kecil dan polybag yang berukuran besar. Nah, penggunaan polybag itu tergantung dari jenis mangrove-nya. Untuk Avicennia, Soneratia, dan Seriops itu menggunakan polybag kecil, dan untuk Rhizopora dan Bruguiera itu menggunakan polybag besar. Polybag diberi lubang di bagian samping dan bawahnya yang berguna untuk sirkulasi air dan udara. Selanjutnya, lumpur yang digunakan pada tahap pembibitan ini sebaiknya diambil dari sekitar lokasi penanaman. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kelulus hidupan buah sewaktu dibibitkan. Adapun tahap pembibitan yaitu yang pertama, mengambil polybag lalu mengisinya dengan lumpur yang ada di sekitar bedeng. Kemudian itu isi polybag dengan sedimen sebanyak 3/4 dari isi polybag. Setelah itu lipat bagian atas polybag ke bagian luar dengan tujuan pada saat surut dan saat cuaca kering, kristal-kristal garam air laut tidak terjebak di dalam polybag yang bisa menghambat pertumbuhan buah mangrove. Selanjutnya, tanam buah mangrove yang telah dipilih dan berkondisi baik ke dalam sedimen dengan kedalaman yang cukup. Untuk buah jenis Seriops, Soneratia, Avicennia itu ditanam di polybag kecil, dan untuk buah Rhizopora dan Bruguiera itu di dalam polybag yang besar. Setelah itu, masukkan satu persatu polybag yang sudah terisi dengan buah-buah mangrove tersebut ke dalam bedeng. Sebaiknya diusahakan agar satu buah bedeng bisa digunakan untuk satu jenis mangrove saja, agar mempermudah distribusi pada saat pengambilannya di tahap penanaman mangrove. Selanjutnya yaitu tahap pembangunan APO. Apabila diperlukan, sebaiknya setelah melakukan tahapan pembibitan dan sebelum diadakan tahapan penanaman, maka dilakukan tahapan pembangunan pemecah gelombang atau APO. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit-bibit mangrove yang telah ditanami di lokasi program rehabilitasi mangrove. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut yang merupakan apo-apo yang dibuat dari potongan bambu yang dianyam dan dari ban bekas. Apo-apo jenis ini memiliki kelebihan di anggarannya yang lebih kecil, dan bahan bakunya juga bisa diperoleh dari warga sekitar, sehingga mampu memberdayakan warga sekitar untuk turut serta dalam proyek sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Selain biayanya murah, juga memiliki kekuatan penangkal gelombang yang cukup baik. Nah, selanjutnya itu tahapan penanaman. Sebelum melakukan tahapan penanaman, maka lokasi penanaman mangrove harus sudah disepakati bersama antara tenaga pendamping, para mitra kerja, dan masyarakat. Tenaga pendamping bisa menyampaikan sebuah rekomendasi tentang letak lokasi penanaman mangrove yang tepat berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada tahap penelitian awal. Beberapa faktor lingkungan penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan penanaman mangrove antara lain yaitu tipe substrat, salinitas, temperatur, ketinggian tanah, pH, musim, dan saluran air. Adapun teknik penanaman yaitu yang pertama, ambil satu bibit mangrove di bedeng, kemudian buka polybag yang menutupi sedimen dan akar bibit,
Jangan buang polybag secara sembarangan, tapi letakkan polybag di atas ajir. Tanam langsung bibit mangrove ke tanah dengan cara melubangi tanah dengan cetok sedemikian rupa sehingga lubang penanaman cukup dalam sehingga akar bisa tertanam dengan baik. Setelah itu ikat batang bibit mangrove ke ajir dengan menggunakan tali rafia yang telah disediakan. Kemudian timbun dengan tanah, jangan terlalu menekan tanah sehingga oksigen bisa dengan leluasa keluar masuk ke dalam tanah. Ambil polybag yang terletak di atas ajir, kumpulkan menjadi satu di sebuah keranjang atau plastik. Selanjutnya polybag bisa didaur ulang menjadi berbagai macam barang plastik daur ulang. Selanjutnya yaitu tahap penyulaman. Penyulaman adalah tahapan yang paling penting karena bertujuan untuk memelihara bibit-bibit mangrove yang telah ditanam agar mendapatkan kelulus hidupan yang maksimal. Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti bibit-bibit mangrove yang telah mati dengan bibit-bibit mangrove yang baru. Hal-hal yang dibutuhkan pada saat penyulaman adalah propagul atau bibit mangrove, cetok, ajir, dan tali rafia. Selain itu, apabila ditemui hama dan gangguan lainnya, maka dibutuhkan insektisida atau moluskisida jika diperlukan untuk mengatasi hama dan gangguan lain tersebut. Cara melakukan penyulaman adalah dengan cara mencari bibit-bibit mangrove yang mati dan menggantinya dengan bibit-bibit mangrove yang baru. Kemudian bibit mangrove yang terlihat roboh dari ajirnya dan terlepas tali rafianya dikuatkan kembali. Selanjutnya yaitu tahapan pemeliharaan. Pemeliharaan memiliki tujuan untuk memastikan bibit mangrove yang tertanam di kawasan rehabilitasi mampu tumbuh optimal. Untuk hal-hal yang perlu dilakukan yakni monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kondisi dan pertumbuhan tanaman setelah ditanam. Hal yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah program penjarangan, yaitu berupa penebangan beberapa buah batang pohon mangrove. Jika ditengarai, bibit mangrove yang berhasil tumbuh memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan mangrove lainnya. Teknik penebangan yang dilakukan adalah hanya menebang beberapa buah batang pohon muda saja. Yang ditengarai menyebabkan terganggunya pohon muda lainnya dalam mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Selain penjarangan, juga dilakukan pembersihan lokasi terhadap hama dan gangguan lainnya seperti lumut liar, pencemaran minyak, dan gangguan lainnya, serta pengelolaan saluran air. Jika didapati terjadinya penutupan saluran air sebagai akibat dari perubahan alam di daerah pesisir. Ya baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai metode rehabilitasi ekosistem mangrove. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.